Sip. Oke teman-teman, kali ini saya akan mereview duplisi kedua. Oke teman-teman, kali ini saya akan mereview dua gitar akustik Jepang. Yang ini Tokai Hummingbird 180F, dan yang ini. itu Kasuga D200. Oke, yang pertama Tokai. Nah, Tokai itu adalah gitar Jepang yang sebenarnya mengcopy gitar Martin. Wah, Martin itu kan terkenal gitar US yang harganya mahal ya, di atas berapa 40 juta dan sekian lah, pokoknya mahal. Nah, tahun-tahun 70 itu di Jepang musimnya gitar ini Mas, gitar mengcopy gitar yang mahal gitu Mas. Istilahnya gitar low sweet, gitar yang akhirnya dituntut oleh pabrik aslinya karena bentuknya sangat mirip dengan aslinya Mas. Itu coba lihat di speknya Mas, di kayu depan coba disentuh ya, itu depan itu spruce Mas, itu spruce top. Kemudian sampingnya coba Mas, samping. Nah, ini sampingnya itu rosewood Mas. Itu rosewoodnya tapi spesial Mas. Rosewoodnya Brazilian rosewood. Belakang juga sama tuh. Nah, itu Brazilian rosewood. Kemudian neck Mas, apa necknya diraba dari belakang. Nah, itu Nah, itu apa V-neck Mas. Jadi kalau diraba belakang itu, nah itu bentuknya V, agak cembung gitu kan. Nah, agak lancip lah. Itu tujuannya buat apa tuh? Rhythm itu lebih nyaman. Kemudian fretboardnya tuh yang unik tuh Mas. Fretboard depan itu inlay-nya tuh blok-blok kotak motif kerang gitu. Orang bilangnya apa ya, itu menggunakan abalone SG gitu. atau Gibson Mas? Iya, itu nyontek kayak Gibson. Nah, jadi itu namanya sengaja dibikin Hummingbird. Hummingbird itu kan serinya Gibson, tetapi Ya, secara bentuknya malah ngikutin Martin. Itu mungkin supaya nggak ini lolos dari tuntutan hukum lah. Namanya tahun 70-an itu istilahnya low sweet model gitu. Jadi banyak model yang benar-benar menjiplak dan kualitasnya lumayan menyamai dengan harga yang tentunya lebih terjangkau. Coba Mas kita tes suaranya di rhythm, genjreng ataupun dipetik. Sorry. Nah, ciri khasnya suara gitar yang kayunya sudah tua itu sangat garing dan sustainnya panjang. Coba digenjreng terus diam Mas, greng gitu terus diam. Oh, masih berdenging. Itu karena faktor usia kayu. Jadi semakin tua kayu kan semakin kering. Kemudian kalau kita tahu spruce itu kan pohonnya kayak pinus ya. Jadi semacam pinus itu ada getah alaminya kan. Getah alami itu kalau bertahun-tahun ya mengkristal, itu jadi membuat suaranya makin nyaring gitu. Begitu. Apakah mau nge-review satu lagi gitarnya? Coba dibandingkan, masih jejerkan dulu. Oke ya. Oke, gitar satunya. Ini dia. Nah, ini Kasuga W200. Ini keluaran serinya kurang lebih sama sih dengan yang tadi Tokai itu. Dia gitar Jepang tahun 70-an, di mana banyak perusahaan pembuat gitar di Jepang itu berusaha membuat gitar yang sebagus mungkin tapi dengan harga yang masih terjangkau. Nah, tapi di Indonesia barang-barang seperti ini agak susah nyarinya, jarang beredar. Kadang-kadang kalau lagi beruntung dapat memang barang tua yang dulu orang beli di Jepang, atau kadang-kadang ada orang pelayaran pulang ke sini bawa gitarnya, belinya di sana, kadang-kadang gitu. Coba itu dilihatkan dari ujung kepala Mas, headstocknya Mas. Nah, turun lagi Mas. Nah, itu headstocknya itu bentuknya sama dengan Martin D18. Kemudian tuningnya, coba itu tuningnya. Nah, itu namanya open gear, dibalik Mas. Itu open gear tuning. Jadi tuning yang belakangnya terbuka itu modelnya model vintage model gitu. Kemudian kemiringan necknya itu, kepala necknya kan sangat, nah itu tujuannya semakin miring kepala neck itu tegangan senarnya makin bagus, jadi semakin sustain. Nah, tapi ada kelemahannya juga, neck dengan kemiringan ekstrim kalau jatuh rawan patah. Nah, kemudian kita lihat bodi depannya Mas.
Bodi depannya itu menggunakan Cyprus juga, tuh kelihatan kayunya udah sangat tua. Beberapa karena termakan usia, kegores. Kemudian itu side-nya itu rosewood. Tetapi rosewoodnya nih yang beda nih. Ini Indian rosewood. Beda dengan tadi yang Brazilian. Coba belakangnya Mas. Nah, ini rosewood Indian itu grade-nya kalah dengan tadi yang Tokai itu yang Brazilian itu lebih tinggi grade-nya rosewoodnya. Kemudian kalau ini keunggulan di playability, neck-nya Mas. Neck itu mana? Nah, coba tangannya gitu. Nah, itu lebih ceper Mas, lebih tipis ya Mas. Coba mainkan Mas, suaranya seperti apa? Oke, itu suaranya jauh lebih garing karena sudah di-upgrade pin belakang tuh end pinnya pakai tulang itu. Nah, kemudian itu saddle bridge-nya itu bisa di adjustment, itu bisa di naik turunkan karena dia ada plat besinya, bisa naik turun. Gitu. Kalau dari dua gitar tadi antara Tokai Hummingbird dengan Kasuga, disuruh memilih yang mana ya tergantung kebutuhan kita. Kalau kebutuhan kita untuk musik-musik yang membutuhkan clarity lebih lebih kering gitu, kita pakai yang Tokai yang ada di sebelah kanan. Tapi kalau kita buat genre umum, pop, rock atau apapun itu yang semua genre itu bisa mencakupi ya, menggunakan gitar Kasuga ya sebelah kiri. Nah, kemudian untuk kenyamanan yang menang adalah Kasuga juga. Tapi untuk tampilan yang menang adalah Tokai. Jadi skornya imbang menurut saya 2-2 dengan range harga kalau teman-teman dapat di pasaran, menurut saya nih kalau ada yang pasang sekitar 2 sampai 2,5 itu sangat murah sih. Karena di luar sana gitar-gitar Jepang tahun 70-an walaupun masih laminate kisarannya sekitar 4 juta ke atas gitu. 4 juta 5 gitu. Jadi kalau teman-teman ada ada kenalan yang dia jual gitar Jepang tahun 70-an murah, bisa dikasih tahu ke di komen di bawah ini ya, di channel apa namanya? Indo Klasika tentu saja. Ya, kira-kira dari saya sekian dulu Mas. Kalau dari Anda mau menambahkan sesuatu, bagaimana sensasi rasanya atau komentar tentang neck-nya, silakan. Menurut Anda gimana? Kalau menurut saya, ya pilih yang ini. Alasannya apa Mas? Suara lebih panjang. Bukan cuma suara tapi kenyamanan juga. Kenyamanan. Iya. Playability Mas. Playability ya? Namanya. Iya. Ini kan udah halus nih, nggak nyangkut nih, nggak kayak ini. Iya, itu masih nyangkut. Masih nyangkut. Ini dari pabriknya udah di setel itu ya Mas, apa? Sebenarnya enggak sih, tapi karena saya pengen mencoba setel sendiri sampai senyaman mungkin, saya ceperkan gitu. Cuma ini ceper yang. Coba karena menurut Mas Taufik lebih nyaman gitar yang Kasuga, mainkan agak panjang Mas, silakan Mas. Panjang. Sekian dulu ya dari kami teman-teman Indo Klasika, semua sudah mereview. Nanti apakah kalian bisa dapat gitar ini, nggak tahu ya, komen aja di bawah kalau kalian dapat gitar baru atau dapat kayu yang lebih tua ya Mas Ya, yang vintage, atau itu bisa sharing-sharing bareng ya. Itu nanti komen di bawah, tetap ya kita ujarkan. Oke coy. Oke, salam jreng.